Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi jamaah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai alam berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja saya akan memulai diskusi kelompok 2 ini dengan judul sumber daya keluarga. Pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya, nama-nama kelompok saya. Pertama, saya sendiri Adi Razak Ramadan. Kedua, Haris Dofes. Ketiga, Figo Armando. Keempat, Ikhlas Maulana. Kelima, Fadel Alfaras. Keenam, Gebi Junaichi. Ketujuh, Fatimah Zahra. Materi pertama yang dibacakan oleh Fatimah Zahra. Kepada Fatimah, saya persilakan. Pendahuluan latar belakang. Keluarga merupakan satuan sistem terkecil yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sebagai suatu sistem tersebut, keluarga bisa dikatakan sebagai sebuah miniatur negara. Suasana yang kondusif akan menghasilkan masyarakat yang baik karena dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat. Perkembangan iptek dan kebudayaan telah banyak memberikan pengaruh terhadap tatanan kehidupan umat manusia, khususnya kehidupan sebagai keluarga yang banyak sekali mengalami perubahan dari nilai-nilai yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi. Banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini, khususnya generasi muda, dan kondisi yang mengkhawatirkan, dan semua ini berakar dari kondisi sebuah keluarga. Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak secara dini sebuah keluarga merupakan suatu yang sangat mendasar. Dalam hal ini, seorang ibu memegang peranan penting dalam memberikan pembinaan maupun bimbingan baik secara fisik maupun psikologi kepada anak-anaknya, dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang berkualitas selaku warga negara atau WNI yang baik dan bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab sosial. Dalam sejarah masa depan selalu dengan muda, yakni pada anak-anak. Kesadaran mencerdaskan anak tentulah dimiliki oleh setiap orang tua yang bijak. Persoalan dalam pendidikan keluarga adalah bahwa pengorbanan dan kerja keras para orang tua yang mengharapkan anak-anak cerdas ini seringkali tidak disertai dengan kesadaran dan pengetahuan yang memadai tentang mencerdaskan anak itu sendiri. Banyak orang tua yang berpendapat bahwa tugas mencerdaskan anaknya adalah tugas pada guru dan intuisi pendidikan, sementara mereka sendiri asik dengan profesinya. Kesadaran bahwa tugas utama mencerdaskan anak adalah tugas orang tua akan memberikan pengaruh yang positif dalam pembentukan tanggung jawab dan pengkondisian
lingkungan keluarga untuk mewujudkan anak-anak cerdas. Next. B. Tujuan. Untuk mengetahui definisi fungsi keluarga, pembagian fungsi keluarga. C. Manfaat. Makalah ini bermanfaat agar pembaca mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen sumber daya keluarga sesuai keluarga dapat tertata dengan rapi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan ke Fatimah Zahra. Selanjutnya, definisi fungsi keluarga dan pembagian fungsi keluarga yang akan dibacakan oleh Virgo Armando. Kepada Virgo, kami persilakan. Oke, terima kasih Razak untuk definisi fungsi keluarga dan pembagian fungsi keluarga. Yang pertama, definisi fungsi keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat, di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Oke, buat pembagian fungsi keluarganya. Yang pertama, fungsi agama. Keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Di sini, orang tua berperan menanamkan nilai agama sekaligus memberi identitas agama kepada anak. Yang kedua, fungsi kasih sayang. Fungsi kasih sayang sejak bayi dilahirkan. Sejak itu pula ia mengenal kasih sayang. Perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak, karena kelak ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Fungsi perlindungan. Idealnya keluarga mampu menjadi tempat yang membuat anggotanya merasa aman dan tentram. Fungsi sosial budaya. Keluarga juga punya peran penting dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Fungsi reproduksi, salah satu tujuan sebagian besar umat manusia untuk berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Fungsi ekonomi. Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keharmonisan keluarga tersebut. Fungsi pembinaan lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Begitu juga dengan kebiasaan peduli dengan lingkungan. Terima kasih kami ucapkan kepada Virgo Armando. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan peranan anggota keluarga dan studi kasus masalah disfungsi yang akan dibacakan oleh Gebi. Kepada Gebi kami persilakan. Baiklah. B. Peranan anggota keluarga dan studi kasus masalah disfungsi keluarga. Peranan anggota keluarga interaksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial yaitu suami, istri, anak, kakak, dan mempunyai tujuan yaitu menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota. Peran anggota keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal yang berhubungan dengan posisi dan situasi tertentu. Berbagai peran secara umum yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut. Peran ayah sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman kepada kepala rumah tangga dari kelompok sosialnya dan anggota masyarakat. Peran ibu sebagai istri, ibu dari anaknya, mengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik, dan pelindung bagi anak-anaknya. Peran anak-anak sebagai pelaksana peran psikososial, sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, dan spiritual. Peran keluarga akan berjalan dengan baik bila setiap anggota keluarganya telah memahami dan melaksanakan perannya masing-masing. Studi kasus masalah disfungsi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan disfungsi keluarga pada pendidikan formal anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah para orang tua yang memiliki anak usia sekolah kelas 2, 3, dan 4 sekolah dasar dengan umur berkisar 8-10 tahun.
Informal penelitian berdasarkan sumber daya yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Data dianalisis secara kualitatif sesuai proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menghasilkan kesimpulan, yakni penyebab terjadi disfungsi keluarga sebagai kelompok sosial di mana terjadi kekacauan peran dan fungsi antara anggota keluarga, yaitu pada pendidikan formal anak dikarenakan kesibukan orang tua dalam bekerja, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan, dan rendahnya pendidikan orang tua, sehingga anak menjadi malas, ketinggalan pelajaran di sekolah, dan sering tidak naik kelas. Pembangunan ditunjukkan pada kualitas kehidupan seluruh masyarakat yang baik. Kualitas kehidupan tersebut dilihat dari kualitas keluarga yang terbentuk dan mempengaruhi kualitas masing-masing individu di dalamnya. Keluarga yang berfungsi dengan baik akan membentuk individu-individu yang kuat dan tangguh terhadap segala macam bentuk permasalahan dan ancaman. Karena pembentukan resiliensi anak terjadi sejak anak lahir di dalam keluarga itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan anak yang berada pada keluarga disfungsi, di mana di sisi lain anak tersebut telah menjadi korban kekerasan seksual? Bermula pada kegelisahan tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana disfungsi keluarga dapat memengaruhi resiliensi pada anak, terutama anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Magelang. Rumusan masalah pada penelitian ini: 1. Bagaimana pengaruh disfungsi keluarga terhadap anak korban kekerasan dalam studi kasus kekerasan seksual anak atau KSA. 2. Bagaimana upaya anak untuk menumbuhkan resiliensinya. Dalam menghadapi kondisi disfungsi keluarga tersebut, tujuannya menemukan adanya pengaruh keluarga yang disfungsi terhadap perkembangan psikososial pada anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual dan dapat mendeskripsikan dampak perubahan tersebut pada perilaku maupun mental psikososial anak. Selain itu, juga mampu menemukan bentuk resiliensi anak korban KSA tersebut selama menghadapi adversitnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas datanya dengan triangulasi, sedangkan analisis datanya dengan menggunakan model analisis data yang mencakup 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pada 2 studi kasus anak korban KSA yang diteliti ditemukan bahwa keduanya, Rani dan Syifa, memang mengalami disfungsi keluarga. Disfungsi keluarga tersebut terjadi karena tidak adanya fungsi peran orang tua yang memberikan perlindungan, pendidikan, fungsi perawatan, sosialisasi dukungan emosional, dan pemenuhan ekonomi. Dengan demikian, Rani dan Syifa menjadi anak yang rentan karena tidak mendapatkan perlindungan dan fungsi yang seharusnya dipenuhi sejak kecil dan berakibat pada saat remaja, di mana terjadi pelecehan karena kekerasan seksual yang menimpa keduanya. Mengalami masa-masa sulit tersebut, muncul resiliensi pada Rani dan Syifa, diantaranya adanya kemampuan meregulasi emosi terhadap permasalahan yang ada. Adanya sikap yang mampu mengendalikan impuls, mampu mengafiksasi diri. Selain itu muncul pula sifat-sifat positif seperti sifat optimis, sifat empati, dan memiliki rencana untuk dapat mencapai tujuan hidup. Terima kasih kami ucapkan kepada Gaby. Selanjutnya, poin-poin masalah dan penyebab masalah yang akan dibacakan oleh Ikhlas. Kepada Ikhlas kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Hadi.
Saya akan membacakan poin-poin masalah dan uraian penjelasan penyebab masalah dan penjelasan. Pernyataan masalah. Keluarga memainkan peran yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan berkeluarga, ahli yang terlibat dalam satu institusi, keluarga ini dapat bergantung kepada satu sama lain. Bukan saja dapat bertukar-tukar pandangan serta ide, malah bantu-membantu dalam segala hal, terutamanya apabila ahlinya berada dalam masalah. Setiap aspek perlu ada dalam mewujudkan sebuah institusi sebuah keluarga, seperti aspek agama, kebajikan, sasiah atau moral, dan lain-lain. Next. Salah satunya aspek kejayaan adalah penting bagi setiap manusia secara umumnya, dan tentunya setiap ahli keluarga secara khususnya. Jika terdapat masalah yang melanda dan mengganggu dalam keluarga, berkenaan pastinya akan mencatatkan keputusan yang kurang baik kepada pencapaian akademik. Kadang-kadang terdapat juga ibu bapak yang menyalahkan guru dan sekolah karena pencapaian akademik anak mereka mempunyai masalah. Next. Ada beberapa faktor penyebab masalah keluarga yang seringkali timbul. 1. Kurangnya kemampuan berinteraksi antar pribadi dalam menanggulangi masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi masa transisi dan krisis, banyak keluarga mengalami kesulitan menangani karena kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibilitas untuk berubah. Yang kedua, kurangnya komitmen terhadap keluarga. Menjadi sangat sulit untuk membangun kebersamaan keluarga dan menangani masalah jika satu atau lebih dari anggota keluarga tidak mempunyai keinginan atau waktu untuk terlibat. Orang-orang dimotivasi lebih oleh karir pekerja dalam perusahaan yang mengharapkan pekerjanya memberikan 100% komitmen. Pekerjaan yang dilakukan menuntut kesediaan mereka bekerja keras dan dalam waktu yang panjang bagi keluarga perusahaan. Para pekerja ini seringkali kehabisan energi untuk membangun hubungan dalam keluarga mereka sendiri atau menangani masalah-masalah yang berubah dari waktu ke waktu. Tiga, peran yang kurang jelas dari anggota keluarga. Setiap keluarga menetapkan peran masing-masing anggotanya. Beberapa peran ini termasuk aktivitas, misalnya siapa yang akan membuang sampah keluar rumah, siapa yang mencatat keuangan, siapa yang memasak, atau siapa yang membawa anak-anak ke dokter gigi. 4. Kurangnya kestabilan lingkungan. Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kerap kali berasal dari luar rumah. Kita telah membahas tentang berbagai krisis, perubahan pandangan sosial tentang keluarga, dan tekanan pekerjaan yang membuat kekacauan di beberapa keluarga. Next. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ikhlas. Selanjutnya, akibat timbulnya masalah tersebut dan solusi masing-masing masalah yang akan dijelaskan oleh Aristofes. Kepada Aristofes kami persilakan. Terima kasih, Cik Haji Razak. Baiklah, saya akan menjelaskan akibat dari timbulnya masalah dalam keluarga dan cara untuk mengatasinya. Akibat dari timbulnya masalah dalam keluarga. Faktor di bawah ini adalah penyebab masalah keluarga yang seringkali timbul. 1. Kurangnya kemampuan berinteraksi antar pribadi dalam menanggulangi masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi masa transisi dan krisis, banyak keluarga mengalami kesulitan menangani karena kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibilitas untuk berubah. Menurut seorang konselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan beradaptasi seringkali berkutat pada halangan-halangan yang ada dalam keluarga.
yaitu sikap dan tingkah laku yang menghambat fleksibilitas dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan tersebut dapat muncul dengan tipe yang berbeda-beda. Halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka membagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya, atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas. Beberapa keluarga mempunyai topik-topik pembicaraan yang dianggap tabu. Mereka tak pernah membicarakan tentang uang, seks, hal-hal rohani, atau perasaan mereka. Sementara itu, keluarga yang lain tak pernah tertawa selama mereka di rumah. Jarang berbicara tentang apa yang mereka pikirkan, tidak dapat meninggalkan orang lain, atau tidak dapat berkomunikasi tanpa berteriak, atau tanpa menggunakan sarkasme dan bentuk-bentuk komunikasi yang lain yang merusak. Ada juga keluarga yang menyampaikan pesan ganda. Kata-kata mereka mengungkapkan satu hal tetapi tindakan mereka berkata lain. Hal yang sulit bagi sebuah keluarga untuk menghadapi krisis adalah jika masing-masing dari anggota keluarga tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Kurangnya komitmen terhadap keluarga. Jadi sangat sulit untuk membangun kebersamaan keluarga dan menangani masalah jika satu atau lebih dari anggota keluarga tidak mempunyai keinginan atau waktu untuk terlibat. Orang-orang dimotivasi oleh karir bekerja dalam perusahaan yang mengharapkan pekerjaannya memberikan 100% komitmen. Pekerjaan yang dilakukan menuntut kesediaan mereka bekerja keras dan dalam waktu yang panjang bagi keluarga perusahaan. 3. Peran yang kurang jelas dari anggota keluarga. Setiap keluarga menetapkan peran masing-masing anggotanya. Beberapa peran ini masuk aktivitas. Misalnya, siapa yang akan membuang sampah keluar rumah, siapa yang mencatat keuangan, siapa yang memasak, atau siapa yang membawa anak-anak ke dokter gigi. Peran lain bersifat emosional, seperti beberapa anggota menjadi pemberi semangat, menjadi penghibur, pemecah masalah, atau penasihat masalah etika. Biasanya mulai perlahan. Perkawinan, tetapi kadang-kadang timbul konflik tentang siapa yang akan melakukan apa. Konflik ini akan meruncing jika masing-masing anggota memegang perannya secara kaku atau kalau ada kebingungan peran. Ahli psikologi Paul Fitz akhir-akhir ini mengadakan penelitian ulang terhadap buku-buku pegangan yang digunakan di sekolah dasar. Pada hampir 15.000 halaman dari buku-buku yang ditelitinya tersebut, tak satu pun menyinggung tentang hal keagamaan dan gambaran tentang keluarga diberikan secara samar-samar. Salah satu dari buku pegangan itu mendefinisikan keluarga sebagai sekelompok orang. Dan di dalam buku-buku itu istilah suami atau istri tak pernah digunakan. Istilah perkawinan hanya disinggung satu kali saja. Istilah ibu rumah tangga tidak ditemukan. Dan tidak disinggung satupun peran tradisional gender jenis kelamin dalam keluarga secara jelas. 4. Kurangnya kestabilitasan lingkungan. Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kerap kali berasal dari luar rumah. Kita telah membahas tentang berbagai krisis perubahan pandang sosial tentang keluarga dan tekanan pekerjaan yang membuat kekacauan di beberapa keluarga. Televisi telah merubah pola komunikasi dalam rumah tangga karena menggantikan rasa kebersamaan dan menyajikan banyak program yang memberikan gambaran negatif tentang keluarga. Selain itu, ditambah dengan maraknya gerakan-gerakan penggabungan perusahaan, kehilangan pekerjaan yang tidak diharapkan, atau tren ekonomi yang membuat beberapa anggota keluarga terpaksa berada jauh dari keluarga mereka untuk bekerja. Hal lain yang menambah ketidakstabilan jika kedapatan adanya penyakit AIDS di anggota keluarga. Keputusan dari satu anggota keluarga seringkali adalah si ayah untuk lari dan meninggalkan rumah. Munculnya kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan obat-obatan atau alkohol, atau adanya campur tangan keluarga, mertua, dan orang-orang lain yang dapat mengganggu kestabilan keluarga. Cara mengatasi masalah dalam keluarga. 1. Jawabkan waktu untuk bicara satu meja dengan seluruh keluarga. Kadang masalah keluarga memang tampak sangat sulit untuk dihadapi dan diatasi. Namun demikian, semua masalah akan lebih mudah selesai apabila semua pihak bekerja sama. Langkah pertama menyelesaikan masalah adalah dengan persetujuan bahwa sedang terdapat satu masalah yang perlu diselesaikan. Kemudian setelah rasa marah mendingin, semua orang harus merencanakan rembuk dan menciptakan strategi untuk menyelesaikan masalah yang ada. 2. Fokuslah pada masalah yang dihadapi. Kala berselisih,
orang-orang cenderung membawa semua dan setiap masalah belum selesai yang pernah mereka hadapi dengan pihak lain. Ini mengganggu penyelesaian konflik dan membuat tujuan demo menjadi kabur. 3. Mintalah agar setiap orang bersikap jujur dan terbuka. Komunikasi terbuka penting perannya dalam penyelesaian konflik yang efektif. Semua pihak harus menggunakan pernyataan yang dimulai dengan saya untuk menyampaikan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan masing-masing. Mendengarkan tanpa menginterupsi. Ketika menyelesaikan suatu masalah, semua pihak perlu mendengarkan dengan baik perkataan pihak lain agar persetujuan dapat tercapai. Anda dapat memahami perkataan seseorang hanya jika Anda mendengarkan dengan aktif apa yang ia katakan. Untuk mendengarkan dengan aktif, Anda perlu memperhatikan nada bicara dan bahasa tubuh orang tersebut. Membiarkan ia bicara tanpa interupsi atau gangguan lain. Dan memperfasakan kembali hal yang ia katakan setelah ia selesai bicara. Demi memastikan bahwa pemahaman Anda sudah tepat. 5. Validasikan dan hormati sudut pandang masing-masing pihak. Maksudnya, perlihatkan kepada orang lain bahwa Anda mendengarkan, menghargai, dan menerima pikiran, opini, atau kepercayaan mereka. Tentu saja opini Anda sendiri mungkin akan berbeda. Akan tetapi, validasi menunjukkan bahwa Anda menghargai orang lain tersebut sebagai manusia yang berintegritas dan tuntas dihormati. Musyawarahkanlah sebuah solusi. Setelah semua orang telah menyampaikan kebutuhan, keinginan, dan kepentingannya masing-masing, cobalah untuk mencapai suatu solusi. Perhatikan setiap hal yang telah disampaikan masing-masing pihak, dan carilah jalan tengah. Setiap pihak yang hadir harus merasa bahwa solusi yang disampaikan itu baik. Jika perlu, tuliskanlah sebuah kontrak atau persetujuan tertulis yang menggarisbawahi solusi masalah lain. 7. Carilah bantuan profesional. Kalau masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri, berkonsultasilah dengan ahli terapi keluarga yang dapat memberikan saran untuk menyelesaikan masalah Anda. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan makalah di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari banyaknya keluarga pasti memiliki masalahnya masing-masing. Berbagai akibat dari timbulnya masalah dalam keluarga terkadang membuat sebuah keluarga tidak efektif dalam mencapai tujuan keluarga. Bahkan sampai ada anggota keluarga yang terpecah belah. Saran. Perlu sekiranya setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing atas tugas masing-masing dalam keluarga agar dapat meminimalisir timbulnya masalah sekecil apapun itu. Dan juga agar dapat mencapai tujuan keluarga. Sekiranya perlu juga adanya pihak ketiga untuk mensosialisasikan bagaimana terciptanya sebuah keluarga yang harmonis tanpa adanya masalah. Terima kasih kami ucapkan kepada Risdofes. Sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau memberi sanggahan atau memberi tambahan kritik dan saran, kami persilakan di kolom komentar. Baiklah, saya sebagai moderator mengucapkan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.